Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 30. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Dari balik sebuah kaca, Via menatap Lila yang sedang mendapat penanganan dari beberapa orang dokter. Tangisnya tertahan. Wajah pucat dan terlihat lelah. Walaupun ia terus berusaha meyakinkan diri bahwa segala sesuatu akan tetap kembali kepada Sang Pencipta, namun segenap hati belum sanggup untuk kehilangan seorang anak yang telah menghiasi harinya selama 4 tahun ini. Lila adalah segalanya bagi Via. Pelan-pelan Wira mendekat. Tangannya terulur mengusap rambut sang istri. Tersadar dari lamunan, Via menoleh, lalu mendongakkan kepala menatap Wira. Air mata yang sejak tadi tertahan mulai terurai. Aku tidak mau kehilangan Lila, Mas. Lila adalah segalanya bagiku. Wira mengusap wajah pucat yang basah oleh air mata, lalu memeluknya sambil mengecup ubun-ubun Via. Maafkan aku, semua ini salahku sehingga Lila menjadi seperti ini. Laki-laki itu mengarahkan pandangannya ke dalam sana, di mana putri kecilnya terbaring tidak berdaya dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia memejamkan mata diiringi cairan bening yang terus mengalir, seolah mewakili perasaan sakit di hatinya. Hingga 1 jam kemudian, beberapa dokter keluar dari ruangan itu dan memberi kode agar Via dan Wira ikut ke ruangannya. Sementara Tuan Gunawan, atas permintaan Wira, ia sudah pulang terlebih dahulu dengan diantar Surya. Alira mengalami trauma. Ini sangat berpengaruh pada kesehatannya. Pendarahan di hidung dapat terjadi saat pasien mengalami stres. Karena itu, menjaga emosi seorang pasien penderita kanker itu sangat penting. Jelas dokter sembari membaca sebuah map yang berisi rekam medis Lila. Via menunduk. Tubuhnya terasa meremang mendengar penjelasan dokter. Ia terlihat sangat khawatir. Menyadari itu, Wira meraih tangannya dan menggenggamnya. Dokter, adakah yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan traumanya? Ini yang penting. Sebisa mungkin jauhkan Alira dari hal-hal yang bisa memicu stresnya. Lakukan hal-hal yang membuatnya senang. Sejauh ini kondisi Alira masih stabil sebelum kejadian tadi. Tapi kalau bisa, jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi. Wira menarik nafas dalam. Rasanya begitu sesak mendengar penjelasan dokter. Namun tidak ada yang bisa dilakukan selain mematuhi anjuran sang dokter demi kesehatan Lila. Tapi, apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk menyembuhkannya? Misalnya seperti pecangkokan sumsum tulang belakang? Untuk upaya itu harus dilakukan banyak tes untuk mengetahui kecocokan pendonor dan penerima. Bisa dari orang tua ataupun saudara. Tapi biasanya pendonor yang paling cocok adalah saudara kandung. Selain itu, pencakokan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tidak masalah soal biaya, dokter. Yang penting kesembuhan anakku. Baiklah, tapi untuk itu kita harus membicarakannya dengan beberapa dokter ahli. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya menjaga agar Alira tidak mengalami stres. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari ketika Wira masih begitu betah memandangi wajah Lila. Tak sedikit pun ia mengalihkan pandangannya dari gadis kecil itu. Diraihnya tangan kecil Lila dan menggenggamnya. Lila, maafkan ayah. Ayah sudah jahat sama Lila. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Wira menoleh pada Via yang masih terdiam di tempat duduknya dengan memandangi Lila. Walaupun terlihat lelah, namun tak sedikit pun ia meninggalkan Lila. Wira berdiri dari duduknya lalu mendekat pada Via dan mengusap rambutnya. Kau belum tidur sejak beberapa hari ini karena menjaga Lila.
Sekarang istirahatlah. Aku yang akan menjaganya. Tidak, Mas. Kalau Lila bangun, dia akan langsung mencariku. Ucapnya seraya mengusap puncak kepala gadis kecil itu. Aku akan membangunkanmu. Ayolah, Fia. Kau butuh istirahat. Lihat, wajahmu sangat pucat. Sekali lagi, Wira membujuk Fia. Ia membantu sang istri berdiri, lalu membawanya ke sofa yang berada di sudut ruangan itu dan membantunya berbaring, lalu menyelimutinya. Tidurlah, ucapnya sambil membelai wajah Fia. Kalau Lila terbangun, aku akan memberitahumu. Fia mengangguk pelan. Ia berusaha memejamkan matanya, namun tak bisa. Karena sejak tadi Wira terus menatapnya dengan tatapan yang tak biasa. Jika beberapa hari lalu di mata Wira hanyalah ada kebencian, namun kini berbeda. Wira bagai melihat sosok malaikat dalam diri Fia. Kasih sayang Fia pada Lila membuat hatinya tersentuh. Fia, betapa besarnya pengorbananmu untuk Lila. Bagaimana aku bisa membalasnya? Bersambung.